Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwani akhwati fiddin, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan iman yang sempurna dan kemudian kita terjaga dari segala keburukan dan segala penyimpangan dalam agama. Salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari 200 tanya jawab seputar keyakinan dan akidah. Pagi ini kita akan membahas pertanyaan yang ke-183, yaitu ma hukmul istisqa bil anwa. Hukum meminta hujan kepada bintang-bintang. Pada pertemuan sebelumnya 182, yaitu ma hukmut tanjim, hukum ilmu perbintangan. Kalau ilmu perbintangan itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah hukum perbintangan yang kita yakini dia ada pengaruhnya terhadap makhluk, itu kesyirikan. Yang kedua, ilmu perbintangan yang mana ilmu tersebut membantu kita untuk menentukan arah kiblat, arah angin. Kemudian kita menentukan musim, awal musim dingin, awal musim panas, tidak ada masalah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita yakini bahwa bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh terhadap apa yang ada di muka bumi. Nah, di antaranya yang diyakini oleh sebagian orang adalah mereka meminta hujan kepada al-anwa. Itu bahasa Nabi, yang mereka minta hujan kepada anwa, yaitu bintang-bintang. Di mana mu'allif kitab menyebutkan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, bahwa Allah telah menjamin rezeki kita, Allah telah menjamin segala kebutuhan kita, lalu kemudian rezeki Allah itu kita balas dengan kedustaan. Tentu ini tidak benar. Nabi juga menyebutkan arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara yang ada pada umatku, dan perkara yang 4 ini adalah perbuatan jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. Coba kita kenali 4 perkara ini. Ada 4 perkara kata Rasulullah, yang mana 4 perkara ini adalah perbuatan orang jahiliyah dan mereka tidak meninggalkannya. Orang-orang dari umatku ini kata Rasulullah, mereka tidak meninggalkan dari 4 perbuatan jahiliyah ini. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan nenek moyang, keturunan. Hari ini masih ada berbangga-bangga dengan ahsab, dengan keturunan, dengan siapa kakek, siapa bapaknya, itu termasuk perkara jahiliyah. Al-fakhr laisa bil ahsab. Kemuliaan bukan dilihat dari keturunan. Tapi masih ada saja orang yang membanggakan dirinya mulia dikarenakan keturunan.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andaikan amal kalian itu sedikit, sedikitnya amal tidak akan bisa didongkrak oleh keturunan kalian. Tidak bisa. Karena keturunan itu tidak bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Namun hal itu masih menjadi hal yang sangat biasa dalam kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kebalikannya, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Kalau tadi berbangga-bangga dengan nasab, dengan nenek moyang keturunan, kalau yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab, mencela dan mencaci maki nasab. Ada orang yang masya Allah biasa saja tidak terkenal, orangnya keturunan biasa, tapi itu menjadi hal yang dicela. Ini keturunan si fulan ini, gitu kan? Menjadi ucapan penghinaan. Ini keturunan Anda biasa, pantas dia seperti itu, dan seterusnya. Maka ini yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, wal istisqa'u bil anwa. Di antara perbuatan jahiliyah yang ketiga, mereka minta hujan kepada bintang-bintang. Kepada bintang-bintang. Yang keempat, wan niyahah, yaitu meratapi mayit. Ya, dalam musibah yang mereka terima, mereka meratap, menangis-nangis. Maka Nabi mengatakan, laisa minna man darbal khudud wa syaqqal jiyub. Ya, bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah, jika dia ditimpa oleh musibah dekat kematian orang terdekat dengannya, ibu kandungnya, bapaknya, atau siapapun, orang-orang yang dia cintai, kemudian dia meratap-ratap, ya, dengan memukul-mukul pipinya, muka, kemudian merobek-robek bajunya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Meratap tidak dibenarkan, tapi menangis dibolehkan. Nabi saja ketika anaknya Ibrahim meninggal, dia menangis. Wa inna li firaqika la mahzunun. Berpisah dengan kamu nak menyedihkan hati. Tak masalah orang menangis, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah meratap-ratap, menyebut-nyebut semua yang dikerjakan, harta yang ditinggalkan, usaha yang sedang berkembang, meninggal dunia misalnya, diratapi itu semua. Anak-anak yang masih kecil, kamu sudah pergi dan seterusnya, diratap. Kemudian baju dirobek-robek, rambut ditarik-tarik. Wan niyahah, sesuatu yang tercela dalam agama kita. Ini tidak dibenarkan. Tapi menangis itu dibolehkan. Karena siapa yang tidak bersedih berpisah dengan orang yang ia cintai. Dan kemudian sikap dia meratapi musibah tersebut, maka ini dilarang dalam agama kita. Inilah 4 perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah, dan itu ada pada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi, Allah berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara umatku, kata Rasulullah, atau kata Allah dalam hadis ini, di pagi hari ada yang beriman dan ada pula yang kafir kepadaku, kata Allah. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Kalau ada orang di pagi hari, malamnya hujan, lalu dia mengatakan mutirna bi fadlillah, kita diberi hujan dengan karunia Allah, disebabkan rahmat Allah kepada kita. Maka inilah doa setelah turun hujan, ya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ya, kita diberi hujan ini atas karunia Allah dan rahmatnya, bukan karena siapa-siapa. Kalau ada yang mengatakan ini, kata Rasulullah, dia beriman kepada Allah dan dia kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binaumin, kita diberi hujan dikarenakan bintang dari malam luar biasa. Apa
atau malam kemarin bintang luar biasa. Mereka meyakini ini, ya, mutirna binawi kada wa kada, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Dia beriman kepada bintang-bintang tersebut dan kafir kepadaku, kata Allah. Nah, ini perbuatan yang harus kita hindari, bahwa hujan turun semata-mata karena rahmat dan karunia Allah. Tidak ada pengaruh yang lain. Andai pun dibuat oleh orang hari ini, hujan buatannya itu semua juga dari Allah. Kalau bukan karena Allah, akan terjadi. Berapapun usaha manusia, miliaran duit habis, ya, untuk mendatangkan hujan tadi. Mereka hanya asbab. Mereka hanya asbab saja. Dengan kemajuan teknologi dibuatlah hujan tersebut. Ya, kemudian kalau bukan karena izin Allah, hujan itu tak akan turun juga. Nah, oleh itu kaum muslimin, apapun yang terjadi di dunia ini, maka tidak boleh kita sandarkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pembahasan yang ke-184, ya. Hukum at-tiyarah, ya, hukum merasa sial. Di dalam Islam ada namanya at-tiyarah, ya. Hukum merasa seseorang merasa sial selalu. Beranggapan sial itu berbagai sebab. Disebabkan ada tempat, ada nama-nama, ada karena pendengaran, penglihatan, seterusnya. Contoh, seseorang menganggap angka 13 itu sial. Ini tidak benar. Misalnya, kita merasa anak ini senantiasa sakit dikarenakan namanya yang berat. Kan ada sesuatu yang berbeda. Ini namanya berat sekali, harus diganti namanya. Sial karena nama dipakai nama ini, tidak benar. Ya. Atau lewat, misalnya kalau setiap kali lewat di depan kuburan misalnya, terus badan merasa sial dan banyak hal yang kita merasakan tidak nyaman seterusnya. Atau beranggapan negeri ini rusak, atau senantiasa ditimpa musibah setelah fulan datang. Dan seperti mana dulu Fir'aun beranggapan negeri Mesir dalam anggapan dia aman dan sentosa, ya, setelah Musa diutus Allah, Fir'aun beranggapan bahwa Mesir senantiasa ditimpa musibah. Kita beranggapan musibah datang, ini fulan sebabnya ini. Fulan ini dulu sebelum dia datang tidak ada, aman negeri kita. Tetapi setelah dia datang di negeri kita, maka negeri kita senantiasa ditimpa musibah. Artinya perkara yang mesti kita jauhi. Karena beranggapan sial tersebut adalah perbuatan tercela. Dulu dikatakan Qayyim rahimahullah ta'ala, orang-orang di zaman jahiliyah dulu kalau ingin pergi untuk safar, terbangkan burung. Kalau burung belok ke kanan, itu baik. Jadi kalau burung belok ke kiri atau ke belakang, maka itu adalah buruk, tidak boleh. Hal-hal yang seperti ini pintu takhayul, dan pintu penyelewengan dalam agama ini dilarang. Makanya Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis yang mengatakan, la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Tidak boleh kita beranggapan bahwa penyakit itu menular secara sendirian. Semua itu atas takdir Allah. Seperti corona hari ini lah. Penyakit corona hari ini dia menyebar. Tapi penyebaran itu bukan karena dia sendiri. Tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala khiyara, tidak boleh kita beranggapan sial. Tidak boleh beranggapan sial itu. Wala hana, juga tidak boleh kita beranggapan sial karena tempat. Ini rumahnya menghadap ke sini, sebetulnya tidak boleh di sini. Sial. Ini tidak boleh seperti ini. Wala safar, juga tidak boleh beranggapan sial di bulan Safar. Ada orang yang beranggapan sial itu di bulan Safar. Ada orang beranggapan bahwa bulan-bulan ini tidak boleh melakukan aktivitas, karena kalau melakukan aktivitas itu akan mengundang kesialan dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, at-tiyara syirkun, at-tiyara syirkun. Tiyara itu adalah syirik, at-tiyara itu adalah
kesyirikan itu beranggap sial disebabkan oleh sesuatu, bisa tempat, bisa nama, bisa karena penglihatan, bisa karena pendengaran, bisa karena warna, bisa karena kedatangan si fulan dan lain-lain dan seterusnya. Qala Ibnu Mas'ud, "Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul." Kata Abdullah bin Mas'ud mendengarkan hadis Nabi ini, setiap kita pernah merasakan terbesit kata-kata itu, namun tidak bisa dihilangkan kecuali Allah. Jadi mungkin kalau ada kata-kata seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu, segera kembali kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita. Ya, kata Rasulullah, "Asdaqwahul fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyakul." Andai kalian melihat sesuatu, kata Rasul, yang tidak kalian sukai, jangan beranggapan di sesuatu itu, tetapi katakanlah Allahumma la ya'ti, ya, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Coba kita hafal, Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali datangnya darimu. Wa la tayra illa tayruk, tidak ada yang mereka anggap sial kecuali dia itu adalah makhlukmu. Wala ilaha ghairuk, tidak ada ilah kecuali engkau. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Kalau ada keraguan-keraguan gitu, anjumnya sakit terus. Arah rumah ini nggak benar, atau arah pagar kamu harus dirubah sedikit, ya, mundur lagi, tak boleh seperti ini, karena ini akan membawa kesialan. Bertemunya antara dua pohon dengan pohon ini membawa kesialan, boleh. Anggapan-anggapan ini adalah pintu takhayul, makanya tidak dibenarkan. Kalau ada hal-hal seperti itu di hati kita, katakan Allahumma la khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali datang dari, wala tiyara illa khairuk, tidak ada barang yang dianggap sial mendatangkan kesialan kecuali dia makhlukmu, ya, wala ilaha ghairuk, tidak ada ilah yang paling berhak disembah kecuali engkau. Maka yang paling menakjubkan, kata Rasulullah, al-fa'al, yaitu kita optimis, ya, senantiasa berharap bahagia, dan kita senantiasa yakin, ya, segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh itu kaum muslimin, ya, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau, wa la yadfa' as-sayyi'at illa anta, tidak ada yang menolak, ya, as-sayyi'at, keburukan, kecuali engkau, wala haula wala quwwata illa bika, tidak ada daya dan upaya kecuali dari engkau. Nah, ini harus kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ala innama ta'iruhum indallah, ya, sesungguhnya apa yang terjadi pada mereka itu, ya, kesialan atau hal-hal yang kurang menyenangkan di sisi mereka adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita kembalikan kepada sesuatu yang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, ya, karena penglihatan, melihat, oh, saya melihat ini tadi ternyata buat sial untuk anak saya. Saya mendengar ini tadi ternyata memberikan sial kepada usaha saya. Atau karena tempat membawa kesialan, atau karena warna, atau karena para bulan, atau apa saja. Nah, oleh itu kaum muslimin, ini tidak boleh ada dalam keyakinan seorang mukmin, karena ini akan mengurangi kesempurnaan akidah kita. Bahkan itu tiang dilarang karena dua hal. Yang pertama, kurang tawakalnya kepada Allah. Yang kedua, karena bergantungnya dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin, kita jauhi dua pembahasan ini, itu meminta hujat kepada bintang-bintang. Yang kedua adalah kita merasa sial dikarenakan sesuatu banyak, baik itu tempat, baik itu nama, baik itu penglihatan dan pendengaran, ataupun bulan, ataupun yang lainnya. Maka hilangkan itu semuanya, karena itu adalah pintu-pintu dari pintu, ya, penyelewengan dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang terjaga dan terpelihara dari kerusakan akidah dan selamat dalam menjalankan agama kita.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.